Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pengukuran grounding. Ini kabel groundingnya bisa mendekat. Jadi untuk grounding yang baik itu harus sekitar 5 ohm sampai 20 ohm ya. Grounding yang baik kalau kita ukur pakai resistansi. Jadi mari kita ukur apakah grounding ini bagus atau enggak. Kita ukur antar ground ini dengan ground yang lain. Ini ground ini langsung ke bawah, ditanam di sini. Kita ukur dengan menggunakan ohmmeter, tapi kita yang pakai yang bisa nyalain, guys. Kita nyalakan dulu, ya seperti ini. 4 ohm ya. Selama masih tit, kalau grounding di rumah itu nggak usah ketat-ketat. Selama masih bisa bunyi tit itu masih oke, guys. Oke guys ya, kita ukur groundingnya ini dengan alat-alat sederhana. Kita ukur, kita pakai cor-coran dari sini guys, dari rumah ini guys. Cuma ini agak tayang. Bentar guys, ini ya guys ya, sekitar 34 ohm guys, 36. Jadi grounding ini sangat bagus guys ya. Ini standarnya 5 sampai 20 ohm kalau yang bagus. Tapi kalau di rumah segini aja itu sudah cukup ya guys ya. Oke, kita lanjutkan dengan pengukuran grounding yang kedua. Grounding yang bagus yang kedua yaitu kalau kita pakai ke fasa ke ground itu tegangannya 220 volt guys. Jadi tegangannya bagus. Coba kita ukur guys. Kita selekkan dulu ini ke tegangan. Ini di 700 volt. Kita ukur tegangannya antar grounding dengan ini guys. Harusnya udah 20 kalau bagus seperti ini guys. Ini grounding dengan input line ini. Kita lihat tegangannya berapa Mas Majid. Tegangannya 245 volt, oke. Lalu kita ukur ini guys, tegangan fase ke 0 dari meteran ini sendiri berapa guys ya. Kita ukur fase ke 0. Fase 0 245 ya, 245 volt. Jadi tegangannya hampir sama. Groundnya ini sangat bagus, mengakibatkan tegangannya hampir sama. Lalu kita coba dengan grounding ini guys, yang tayang tadi guys, cor-coran ini berapa guys. Kita ukur ke sini, lalu kita tancapkan ke sini. Coba dilihat tegangannya berapa. 245 volt kan ya, 240, 238. Ini agak tayang guys, jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itulah cara pengetesan grounding. Bisa lewat dua cara. Cara yang pertama kita ukur ohm atau resistansi grounding dengan grounding. Maksudnya grounding satu dengan grounding yang lain ada di sana. Tapi karena ini keadaan darurat, kita pakai besi dari cor-coran tulang rangka ini guys. Ini kan juga nancap ke tanah ya. Jadi hasilnya kalau masih tit itu masih bagus. Tapi kalau mau yang super bagus itu 5 ohm standarnya. Yang kedua, kita bisa gunakan cara untuk mengukur tegangan guys. Kita ukur tegangan fasa dan ground itu berapa. Tadi 245 volt fasa dan ground. Lalu kita cek fasa dan 0 245 volt, berarti tegangannya bagus guys. Jadi seperti itulah cara pengukuran ground. Untuk ground ini sendiri kita harus pasang ke atas guys. Kalau yang mau yang bagus ya, kita naikkan ke atas. Kita pasang di setiap stop kontak di rumah kita. Lalu grounding ini juga harus kita sambungkan ke rangka baja yang ada di genteng, rangka baja yang ada di kanopi. Kenapa begitu guys? Jadi karena jika ada kabel fasa yang terkelupas seperti itu, kadang-kadang kabel itu terkelupas nempel di rangka baja. Saat groundnya bagus, maka listrik akan otomatis langsung trip. Jadi tidak menyetrum. Kalau tidak di grounding guys,
kita pegang ini, kalau ada kabel kalau ada kabel yang nempel sini, kabel muda, kabel telanjang, itu kabel izin. Kabel izin kita akan kesetrum, jadi harus di grounding ya. Untuk rangka-rangka baja seperti ini itu harus di grounding. Ini harus di grounding, ini bisa dibautkan ke sini guys. Oke guys, sekian dulu informasi dari saya tentang grounding. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.